Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang. Untuk yang baru mampir, kenalin aku Nadia Ayu. Dan jangan lupa subscribe channelku ya, biar gak ketinggalan updatean video terbaru dari aku. Ngomong-ngomong, di video kali ini aku akan ngajak kalian ngebahas salah satu kasus yang belum lama ini terjadi, yaitu kasus kriminal yang menimpa seorang wanita muda asal Pandeglang, Banten. Gadis ini dibunuh dengan keji oleh mantan pacarnya lantaran tersulut emosi karena cemburu. Beritanya seliweran terus di sosial mediaku, jadi aku penasaran buat ngulik lebih jauh. So, gimana cerita lengkapnya? Yuk, kita simak bareng-bareng. Sebelum kita masuk ke inti masalah, aku mau ngasih tahu sedikit latar belakang korban dan pelaku. Elisa Siti Mulyani atau kita sebut saja ES, lahir di Serang, Banten pada 27 Maret 2000. Dia tuh putri bungsu dari Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan Kadin Provinsi Banten. Orang-orang terdekat ES sering manggil dia dengan nama Cica, jadi julukan akrab gitu ya. Dan ES tinggal di Kampung Seruni, Majasari, Kota Pandeglang. Kata ayahnya, meski ES anak bungsu, tapi dia tuh mandiri banget. ES yang saat ini statusnya adalah mahasiswi di Universitas Bina Bangsa, juga cukup aktif dengan kegiatan kampusnya, serta rajin beribadah. Selain jadi mahasiswa, mulai bulan Januari kemarin, ES juga kerja sebagai mitra input data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. Luar biasa ya, aktif banget gak tuh? Kuliah sambil kerja. Buat yang sekolah atau kuliahnya masih kadang males antara masuk atau enggak, nih perlu ditiru ya ES. ES selalu dapet shift 2 di kantornya. Jadi dia mulai kerja sehabis zuhur jam 2 siang lalu pulang jam 10 malam. Next, tentang pelaku, yaitu Riko Ariska atau RA. Gak banyak info yang aku dapet tentang profil pelaku ini, tapi kabarnya ayah RA adalah seorang anggota polisi aktif. RA sendiri kerja sebagai ojol atau tukang ojek online. Oke, kita masuk ke ceritanya. ES dan RA tuh tinggal di daerah yang sama, yaitu di Kelurahan Seruni, Majasari, Pandeglang, Banten. Dan keduanya udah mulai pacaran pas mereka masih SMA. Kalau di total udah 5 tahun sebelum ES akhirnya memutuskan RA. Mungkin udah nggak cocok gitu ya. Tapi RA nggak mau diputusin. Dia masih suka sama ES dan mungkin sayang juga udah 5 tahun pacaran soalnya. Alhasil walaupun udah diputusin, RA masih terus berusaha ngedeketin ES. RA bahkan ngehubungin ayah ES minta tolong biar anaknya mau dia ajak balikan. Bahkan tanggal 7 Februari 2023 lalu, sehari sebelum peristiwa tragis terjadi, RA sempat ngerayain ulang tahun sekaligus ngasih kado ke ES. Oh ya, di tanggal itu juga, menurut teman ES dalam postingannya di Facebook, ES tuh sempat curhat kalau dia lagi takut banget sama si mantan pacar, soalnya RA mau nekat ngelamar ES. Sampai dibelain ngejual motor. Udah cinta buta akut ini si RA. Next, di hari Rabunya tanggal 8 Februari 2023 sekitar jam 10 malam, RA yang baru aja pulang nyetrum ikan di Sungai Balapunah gak sengaja ketemu ES yang lagi pulang kerja di jalan. Pas lihat ES, RA ngejar tuh, mau ngajak ngobrol dia. ES naik motor Honda Beat, sedangkan RA naik motor NMAX. Akhirnya ES mau berhenti buat ngeladenin RA. Mereka pun ngobrol di pinggir jalan, tepatnya di dekat Stadion Badak, Pandeglang, Banten. Kalau dari foto-foto yang berseliweran, lokasinya tuh nggak terlalu rame dan posisinya udah jam 10 malam ya. Jadi bisa dibayangin lah kalau suasananya itu cukup sepi. Mereka yang awalnya ngobrol-ngobrol, tiba-tiba berantem. Gara-garanya, RA mau ngajak balikan ES tapi ES-nya nggak mau. Dengan alasan kalau dia udah punya pacar baru. Lah RA nggak terima. Loh, kok kamu udah punya pacar lagi? Padahal kita baru putus. Selama ini selingkuh ya? Sempet nuduh ES selingkuh dia. Sampai akhirnya RA yang emosi korban, lalu menyeret korban ke dalam semak-semak, dan di semak-semak itu, pelaku membunuh korban dengan bongkahan kloset yang entah gimana ada di lokasi. Dan tentu aja meskipun ES berusaha melawan, tapi tetap kalah ya sama kekuatannya RA. Lalu apa yang RA lakuin setelah itu? Dia masukin motor korban ke semak-semak buat nyembunyiin barang bukti, terus ngambil handphone dan laptop milik korban, kemudian kabur. Tahu nggak kaburnya kemana? Ke rumahnya sendiri. Tapi nih teman-teman, selama peristiwa keji itu berlangsung, ada seorang saksi yang berada nggak jauh dari TKP dengar suara cewek minta tolong, yang nggak lain ES itu. Saksi pun mencari sumber suara, dan ketemulah dia dengan ES yang sudah meninggal.
Saksi pun melaporkan ke polisi dan polisi langsung melakukan investigasi. Hingga akhirnya polisi ketemu saksi lain yang mengaku kalau dia sebelumnya ngeliat ES dan RA lagi ngobrol di deket stadion. Jadi otomatis polisi menaruh kecurigaan ke RA. Sekitar sejam penyelidikan, polisi pun berhasil menangkap RA di rumahnya, sementara korban dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang untuk diotopsi. Wow, termasuk cepet ya. Baru sejam tapi udah terungkap pelakunya. Awalnya RA nggak langsung ngaku tuh. Udah pasti. Tapi setelah diinterogasi polisi, ya nggak lama dia ngaku juga terus ceritain segala kronologinya. RA ES lantaran dia nggak terima ES menolak permintaannya buat balikan. Dan sakitnya lagi dia tahu kalau ES udah punya pacar baru. Emosi sesaat RA bener-bener berakibat fatal. Jadi RA sekarang statusnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Pandeglang ya. Sementara kasusnya masih terus berlangsung. Pelaku juga belum mulai disidang ini. So kita tunggu kelanjutannya ya. Ini kasusnya beneran gila banget. Ya, setiap kasus pembunuhan pasti gila sih. Tapi yang bikin makin miris tuh, kejahatannya ini terjadi karena pelaku, apa ya istilahnya, gak terima ditolak. Gimana pun juga dia masih sayang sama ES dan maunya balikan. Sampai nekat mau ngelamar segala. Padahal jelas-jelas ES udah gak mau sama dia. RA. Gara-gara cinta buta dan ego kamu yang besar itu, seseorang sampai harus kehilangan nyawanya. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil adalah tolong biasakan diri menerima penolakan. Jangan paksain kehendak kita ke orang lain. Kalau orang lain bilang gak mau tuh, ya udah stop, gak usah dipaksa. Jadi belajar buat kendaliin ego lah ya. Dan juga buat kita semua agar lebih berhati-hati dengan siapapun, termasuk juga ke orang yang deket sama kita. Karena dari berbagai kasus kejahatan yang udah aku bahas sampai hari ini, kebanyakan pelaku kekerasan itu biasanya malah orang terdekat. Gak selalu ya, tapi kebanyakan. Intinya be aware aja, hati-hati. Ngomong-ngomong, aku mau tahu tanggapan kalian tentang kasus ini. So, silahkan tulis komentarnya di bawah ya. Anyway, terima kasih banyak telah menyimak video kali ini. Tonton juga video-videoku yang lain. Aku Nadia Ayu, tetap berhati-hati dimanapun kalian berada. Jangan lupa berdoa dan sampai jumpa di video terbaruku selanjutnya.